Jumlah tunawisma di Inggris diperkirakan akan melonjak sepertiga pada tahun 2024 nantinya. Ketika Dewan memperingatkan gelombang pasang, kebutuhan yang disebabkan oleh pembekuan tunjangan, melonjaknya tagihan makanan dan energi, dan berakhirnya larangan pengusiran COVID-19. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Inggris. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Inggris. Di Inggris lebih dari 66.000 orang akan menjadi tunawisma pada tahun 2024 nantinya. Dengan sebagian besar meningkat terjadi di antara orang-orang yang terpaksa berselancar di sofa. Menurut perkiraan tahunan oleh Badan Amal Perumahan Kris dan Universitas Harrowitz, akan ada 8.000 orang lagi yang sulit tidur dan 9.000 orang terpaksa tinggal tempat penampungan sementara yang tidak layak. Proyeksi suram datang ketika langkah-langkah pemerintah untuk mencegah tunawisma selama pandemi mereda. Tunawisma inti di Inggris sebuah konsep yang menangkap bentuk-bentuk tunawisma yang paling akut, diperkirakan berjumlah 203.400 pada tahun 2020, turun 5% dari tingkat tahun 2019. Kenaikan harga energi perkiraan musim semi ini lebih dari 40% akan memukul rumah tangga dewasa tunggal dengan pendapatan rendah paling sulit. Mereka dapat dipaksa untuk menghabiskan 54% dari pendapatan mereka untuk tagihan dibandingkan dengan 6% untuk keluarga berpenghasilan menengah. Menurut perkiraan oleh Joseph Rewetri Foundation. Perlindungan yang diberlakukan selama pandemi membantu ribuan orang keluar dari jalanan dan mencegah lebih banyak lagi dari menghadapi tunawisma. Akan memalukan jika kemajuan ini terurai di hadapan kita dengan biaya manusia yang sangat besar dan kerugian finansial bagi dewan lokal yang harus membayar tagihannya. Pada bulan Desember akhir tahun 2021 lalu, pemerintah mengumumkan dana pencegahan tunawisma, yaitu 316 juta dolar untuk Dewan untuk tahun keuangan berikutnya,
yang dikatakan akan melindungi puluhan ribu orang dari tunawisma. Hal ini disambut baik oleh Chris dan pendiri Big Issues John Birch, meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan tunjangan perumahan lokal. Jumlah yang akan dibayarkan negara untuk membayar sewa bagi orang-orang yang mendapat manfaat, sehingga benar-benar menutupi biaya sewa di seluruh negeri. Tunjangan itu didasarkan pada 30% dari sewa pasar pada musim semi tahun 2020, tetapi dibekukan mulai April tahun 2021. Pemerintah Inggris melarang pengusiran tanpa kesalahan dan hibah pencegahan tunawisma sebesar 316 juta. Uang ini akan membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal atau berisiko kehilangan rumah mereka untuk menemukan hal yang baru. Hitungannya yang dikumpulkan dari data yang dikumpulkan pada musim gugur tahun 2021 memperkirakan 2.440 orang tidak memiliki tempat tidur. Angka-angka tersebut dikumpulkan oleh otoritas lokal yang dapat melakukan penghitungan atau mengirimkan perkiraan jumlah orang yang tidak memiliki tempat tidur. Oleh karena itu, jumlah sebenarnya dari orang-orang yang mengalami tunawisma jalanan kemungkinan besar akan jauh lebih tinggi. Sementara penurunan angka dalam 2 tahun terakhir mencerminkan keberhasilan skema Evergreen in dalam memberikan dukungan kepada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Melalui pandemi COVID, jumlahnya masih terlalu tinggi. Pemerintah telah menetapkan target untuk mengakhiri tunawisma pada tahun 2024 nantinya. Dan meskipun kemajuan menuju target ini telah dipercepat oleh pandemi, target tersebut tidak akan tercapai pada tingkat penurunan saat ini. Dampak ekonomi dari pandemi ditambah dengan berakhirnya banyak inisiatif dukungan pemerintah kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi rumah tangga di seluruh negeri ini. Berakhirnya larangan pengusuran dan skema cuti ditambah penghapusan peningkatan kredit universal $20 selama krisis biaya hidup negara, semua membuat orang paling bersedih oleh dampak ekonomi pandemi dengan risiko kehilangan rumah mereka. Tanpa dukungan tambahan, ratusan ribu orang bisa menghadapi trauma kehilangan rumah. Kita perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah gelombang baru orang-orang yang akan menjadi tunawisma dan untuk mendukung ribuan orang yang masih terpaksa hidup tanpa rumah. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.